wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir kerana Allah, mudah-mudahan Allah balas setiap langkah kita dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, salah satu daripada pendidikan Ramadan itu menahan kesombongan dari orang-orang yang hari ini mempunyai harta namun tetap harus menahan diri, dan saat itu dia sama dengan orang-orang yang fakir, sama-sama tak boleh makan, sama-sama tak boleh minum. Salah satu larangan Allah bagi hamba yaitu memakai jubah Allah yang bernama sombong. Haram hukumnya seorang hamba memunculkan sifat takabbur, karena Allah keluarkan iblis dari surga hanya karena sifat takabburnya. Dalam salah satu ayat Allah sebutkan, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri. Ketika sifat sombong muncul di dalam diri seorang hamba, Allah binasakan hamba itu. Semua raja-raja yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim dalam lintas sejarah, Allah habiskan untuk menunjukkan kekuasaannya di atas orang yang merasa berkuasa. Maka jemaah mulakan Allah, berhati-hatilah dengan sifat ini. Ada kalanya sifat ini menempel pada kita tanpa kita sadari, dan itu biasanya beriringan dengan perubahan tentang hidup kita. Dulu tak sombong, ketika sudah mulai mendapatkan harta, maka dia mulai merasakan sifat itu. Dulu tak sombong, ketika sudah mulai mendapatkan jabatan, maka dia mulai mendapatkan sifat itu. Dulu ketika sakit tak sombong, ketika sudah sehat, ada kalanya menempel sifat tersebut dan kita tak sadari itu. Oleh kerana itu perlu berjaga-jaga dari sifat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar. Haram surga bagi siapa yang di dalam hatinya ditemukan kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Haram surga bagi mereka yang mempunyai kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Memang biji sawi ubena Bapak Ibu, biji sawi itu kan kecil sekali. Kita susun di dalam kuku kita itu lat melimangna, lat melimangna muat sekitar 5 biji yang bahasa Indonesia. Itu biji sawi. Satu biji sawi sebesar itu kesombongan menempel di dalam hati, haram surga. Dan itu telah dipatenkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan begitu kita harus tahu dulu yang mana yang disebut dengan sombong. Karena ada orang yang kadang-kadang nampaknya sombong padahal tak sombong. Oleh karena itu hadis itu ketika Rasulullah mengatakan haram surga bagi mereka yang punya kesombongan walaupun sebesar biji sawi, langsung sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu, ya Rasulullah, ada seseorang atau kalau ada seseorang yang menyukai untuk memakai yalbas sauban hasana, kalau ada seseorang suka memakai baju yang bagus-bagus, wa na'lan hasanah, dan memakai sandal yang bagus-bagus, apakah itu sombong? Nah, jadi dalam pikiran sahabat, sombongnya kiban yang kekelembongnya kiban. Maka mereka juga sama dengan pikiran kita, dan apa yang akan kita tanya sudah lebih dahulu ditanya oleh sahabat. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, sombong itu apakah dia termasuk orang-orang yang suka memakai baju yang bagus-bagus, memakai sandal yang bagus-bagus, apakah itu sombong? Rasulullah menjawab, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Jawaban Rasulullah adalah sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah. Nyamanan jawaban Nabi di atas pertanyaan itu berarti bermaknanya apa? Ternyata sombong tidak duduk pada pakaian, ternyata sombong tidak duduk pada sandal. Gedanya kan lagi nya nuronyo dak semiki menyokakan motor, nyoka kenang motor Pajero, kita katakan kampung tak kenang Pajero, kampung tak pakai Nmax embung mati kita. Begitu ada orang yang baju sekitar 500 ribuan, lalu kita katakan selama kenang bajunya sangka meri embung baju. Ternyata fashion tidak menjadi sumber kesombongan. Bahkan kata Rasulullah, Allah suka kepada yang indah-indah. Artinya pesan Rasulullah yang pertama, orang Islam itu tak boleh compang-camping, orang Islam itu tak boleh kirim, orang Islam itu harus izzah, harus menampakkan kemuliaan Islam. Makanya makruh memakai baju yang bolong-bolong, yang makruh. Hinan hana hidup tawadhu, hanya hidup bangai hana itu. Jadi jangan kira bahawa ketika ustaz tengku koimum kepakai baju gamis yang agak mahal baju gamis lagak ke dia belum mungkin daerah 550 ribu berempat diskon 10 ribu 550 ribu begitu dipakai bagus kita mulai katakan tengkunya sangka mulai itu salah. Di situ tidak duduk sombong. Ini ada kadang-kadang orang mau ceramah itu memakai jas, ilung kena najas, agak mion najas pakai sini, pakai jas, pakai macam-macam. Lalu orang mengatakan berat embung cara pakai baju. Itu tak benar. Di situ tak duduk sombong. Karena bahkan kita itu harus menampakkan kemuliaan Islam ketika berhadapan dengan orang kafir, itu harus lebih tinggi kedudukan kita. Jadi jangan merendah-rendahkan diri di depan orang kafir. Ada orang yang kadang-kadang dulu ketika dia memakai sepeda, itu kemampuannya. Ketika dia sudah lewat PNS, lalu anaknya bertambah menjadi 3, hana lelai kedangannya tak muat lagi sepeda itu, maka dibelilah Astuti Pak. Di saat tahun 70-an itu Astuti dianggap sombongkah? Tidak, kebutuhannya memang harus beli motor, anaknya bertambah. Ternyata kemudian karena Astuti modelnya kurus kecil, karena yang kurus-kurus kan tidak bisa bawa banyak Pak, akhirnya ganti lagi gantongan Supra X. Apakah sombong? Tidak.
Dan hari ini ketika dia sudah dapat jabatan, sudah eselon 1 lah ceritanya, anaknya sudah 5, istrinya ya masih 1 lah. Hanya ke marangkau, isteri masih 1, anaknya sudah 5, tak muat lagi. NMAX pun tak muat, ditaruh di depan 1, di depan kap 1, tak muat, digantung di atas lampu 1, tak muat. Satu-satunya jalan daripada naik high ace terus-terusan satu keluarga besar, tiga daik 5 ro, mati ro urung Banda Aceh 140 ribu kali 5 macam badum kan 700 ribu mainnya 3 belum makan minum. Lalu dia berfikir, sang kaji tablo motor masabuk, belilah mobil. Lalu orang mulai mengatakan, kambung kamu layembung, kau kenang motor kamu. Ternyata itu dibutuhkan olehnya, dan itu bukan bahagian kesombongan. Dia butuh itu. Kalau dulu orang belinya jam, itu jam 50 ribuan, keluar dari toko jam langsung jam jarum besar bertukar dengan jarum kecil, yang jam 50 ribu. Menanda debit dari toko jam langsung ujun, hinan laju ajal jam itu sampai. Dan sudah 5 kali kita beli jam yang model 35 ribu, 45 ribu, 50 ribu, sampai itu seminggu sagai. Karena hai dah fikir orangnya tanya dah belo jam yang harganya 1.200.000. Sombongkah? Tidak sombong. Dia membutuhkannya daripada rusak terus-terusan. Maka sombong tak duduk di jam. Kalau dulu ibu-ibu beli jilbab yang model 30 ribu, 25 ribu, masuk ke mesin cuci, bentuknya jilbab, keluar jadi benang. Hotel gepelan mesin cuci, hotel gebet benang saja. Hana ada leh kau jilbab. Kamu sipra benang dalam mesin jilbab. Sudah 3 kali dia beli begitu, trauma dia beli jilbab begitu. Akhirnya hari ini dia beli jilbab yang 550 ribu. Dia tak mau lagi beli-beli yang begitu. Itu pun belinya harus di butik Q. Urinang keken butik Pak Haru kenan dok. Masya Allah, tak rusak-rusak. Apakah sombong dengan jilbab yang mahal? Tidak. Kalau dia katanya rata-rata ada pakai ijakrong Pak. Ijakrong yang gasahnya pun aja Pak. Siplah pun aja. Yang kasar sekali itu. Tepah ya. Waktu dah balut dia tak bungkus martabak 2 buah dan tangking keruh hijanya. Hari ini orang sudah berkembang Pak, tak beli lagi yang begitu karena panas, kasar, sehingga orang belinya ya beli yang model-model kain sarung, model-model ada gajahnya, ya baik gajah duduk, gajah jongkok, mahal. Truk 200 ribu, sombongkah? Tidak. Maka baik salah embungnya hana hidup bak fashion selama itu kita butuhkan. Yang pakai Harvard pun itu tak sombong kalau memang itu dia butuhkan, karena anaknya, istrinya itu mungkin kalau pergi ke mana-mana kalau tidak kena Harvard muntah-muntah, akhirnya dia beli Harvard. Ada yang model beli mobil Pak, khusus untuk bisa mengeluarkan kepala dari atas, dari atap. Gebelum motor berjik itu biulir dia ada kan? Jadi itu satu hal yang mungkin dia inginkan agar angin masuk, istrinya tenang, tidak minta cerai lagi. Gara-garanya menyogolong dah belaunya laki cerai saat seminggu 2 kali laki cerai, seminggu 2 kali. Alih dah belau kena katanya, kena motor yang hatap ni tidak bukan laki cerai ni. Kebutuhan itu tak sombong. Jadi bagaimana juga? Barulah Rasulullah menjelaskannya. Sombong itu, kata Rasulullah, adalah mereka yang mempunyai 2 sifat. Itu baru sombong. Apa dia? Yang pertama, batarul haq, orang yang suka melawan kebenaran. Itu ciri pertama orang sombong. Yang pertama dia punya sifat batarul haq. Batar itu melawan, memberontak. Al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sombong adalah ketika orang melawan Allah dengan semua yang disyariatkan Allah. Nyan baru embung. Siapa mereka? Mereka yang ketika disuruh salat mereka tak salat. Ketika mereka dibebankan puasa mereka tak puasa. Allah suruh bayar zakat, dia tak bayar zakat.
Orang-orang yang hari ini Allah suruh haji, dia pun tak berhaji. Di rumahnya Masya Allah harta melimpah, haji daftar cuma 25 juta, tinggal lengkapkan ketika dipanggil nanti, tapi tak daftar. Lemau mesti perut lam-lam, lemau banyak mana sapi punya dia semua. Satu sapi dijual itu sudah bisa daftar haji, tapi dia tak jual. Ini orang-orang sombong dan bangai lagi lemau. Lemau mentang ikut nikah lebih bangai daripada kamu. Itu sombong. Orang-orang yang hari ini harta melimpah ruah, tapi tak berusaha dan tak berniat untuk mentaati Allah dalam urusan haji, maka dia termasuk golongan orang-orang yang melawan Allah. Cukup ramai orang yang tak puasa, cukup ramai anak-anak muda yang salat tak pernah, biasanya puasa pun tak ada. Lalu walaupun kita dengarkan dari bahasa mereka dengan bahasa yang lembut, tutur bahasanya halus, padahal dia tak salat. Itu orang yang paling sombong melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa tegakan sesuatu oleh Allah, kalau kita tak taat, maka itu disebut dengan batarul haq. Itulah melawan kebenaran. Kalau Allah suruh tutup aurat bagi para perempuan, lalu sengaja dia membuka auratnya untuk melawan Allah, disitulah duduknya sombong. Ketika seorang suami disuruh mencari nafkah untuk anak dan istrinya, lalu kemudian dia sengaja meninggalkan anak dan istri, itulah sombong. Dia lawan Allah Subhanahu wa taala. Di orang agam kadang-kadang menyuka bengih ngurinang peluang, lari pergi ke Malaysia, di sana kahwin lagi, bahkan dia kahwin sama Kak Ros, karena Kak Ros belum kahwin sampai hari ini. Kak Ros kakak Ipi Upin kan yang kahwin sampai orangnya dong. Kamu kahwin, tinggal anak istri di kampung. Itu perbuatan batarul haq, melawan Allah, karena Allah suruh nafkahi anak dan istri. Jadi sombong yang pertama adalah sombong karena melawan Allah. Maka dia menyatakan yang siapa paling embong urang, kau urang nak semayang itu manusia paling sombong, dan haram surga bagi mereka ketika mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita disuruh puasa, kita puasa, disuruh salat, kita salat, disuruh bayar zakat, kita ingat-ingat, disuruh berhaji, sudah kita daftar, walaupun kita berangkat nanti 50 tahun yang akan datang, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bahagian daripada hak Allah kapan memberangkatkan kita. Tapi kita sudah lepas dari penyakit sombong yang pertama. Jadi bertagai-tagai dan melawan Allah, jangan sesekali melawan Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, ciri sombong yang kedua yaitu wa ghamtun nas, yaitu suka meremehkan manusia. Jadi sombong itu pada dua perkara. Kalau bukan melawan Allah, yaitu meremehkan sesama manusia. Yang kenyang penyakit embong. Yang kedua, meremehkan sesama manusia. Kapan kita mulai meremehkan manusia? Di saat kita diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Kalau kita yang punya fisik lebih cantik, lebih tampan, lebih tinggi, lalu mulai waktu tadang orang panak mulai dah pegak-pegak jauh dia atas oleh orang panak yang kita beri tanda sama orang panak apa? Kita tanda, kita tanya lagi tiang listrik tu. Lalu kita berdiri, kita foto dengan orang panak, tapi kita kasih kode bahawa dia panak. Kita tamat boleh dapat panak-panak je. Itu sombong, kerana yang memberikan engkau tinggi adalah Allah, dan yang membuat dia panak adalah Allah. Ketika kita mulai memainkan peranan kita, menyombongkan fisik kita, masuk kategori sombong. Ada orang yang diberi anak oleh Allah, lalu kemudian dia mulai menyombongkan diri di hadapan orang yang tak punya anak. Menyamurempak dengan orang kalau kebiana tapi pegah ubatnya, pegah ubat je. Dia orang hana kebiana yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah mencadangkan anak untuknya di dalam surga. Mungkin Allah telah mentakdirkan engkau tak punya anak di dunia agar anakmu tak membuat engkau sakit kepala. Allah sayang kepadanya. Daripada punya anak pasukan bodrek semua, bagus tak punya anak. Apa dari kelas SD sampai yang kena kuliah mandum paling, so lebih agak dengan anak.
Lebih agak hana yang paling tiro. Hai, betul lah kena hana kan. Cuma itu Allah selamatkan dia. Datang kita selalu menyombongkan diri. Tapi tanya, memang hai ada hubungan dengan manusia. Ketemu kiban, perkembangan, gejo ubat macam-macam. Orang yang tak diberi oleh Allah kadang-kadang merasa di hatinya kupu ya begah datasa. Cuma dia dengan kesalehannya dia tak nampakkan. Dia tak nampakkan. Kadang-kadang tak begah kala nyona kurma muda, ada menepuk hati kata nyona kurma tuha. Ada menepuk hati kata kapajuh kurma yang kabro. Menepuk hati kata na berhasil, menyohana berhasil, kapajuh bak kurma jika kapajuh bak kurma. Disuruh makan batang kurma, Pak. Tak berhasil juga, ketemu sekali lagi, oh ada obat yang baru, cabai bencong, jika kapajuh cabai bencong. Nyan model tapi lagi nyan tapi di orang yang kadang-kadang ada ketanya dia merasa bahwa ni orangnya hanabur kan. Tapi kita sudah mulai selalu mengatakan nganging lagi elok. Itu sombong. Saat Allah yang beri sesuatu kelebihan lalu kita mulai meremehkan orang seakan-akan itu hasil kerja kita, sombong. Ada orang yang diberi anaknya pintar, anak tetangganya tak pintar. Dia mulai menyombong-nyombongkan diri tentang anaknya di hadapan tetangganya. Saya kan merempok dalam sebuah arisan, nyan kan mulai berkhabar tentang anak. Anak lu alhamdulillah dalam lokal, nyan sabi-sabi ranking sah. Sabi-sabi selalu anak saya ranking 1 alhamdulillah. Bahasanya sepertinya bahasa tawadhu, pakai kalimat alhamdulillah, tapi tujuannya dia ingin menyombongkan anaknya di hadapan anak-anak orang lain yang kadang-kadang dalam lokal memang tak pintar. Dia selalu mengatakannya anak elong, anak saya alhamdulillah ranking 1. Ditanya orang, padum dua siswa dalam ruangannya, hai 2 kita gaji kan bangai 2 kita gaji menepuk ranking 1. Ada yang model setiap kali bagi rapor, model embung ibu-ibu orangnya, bapak-bapak jarang, kalau ada pun lagi ibu-ibu berarti. Setiap kali bagi rapor muncul sifat-sifat sombong. Anak disuruh berdiri pegang rapor, lalu kemudian difoto, lalu kemudian diposting di Facebook, tulis kalimat yang indah-indah, alhamdulillah ya Allah engkau berikan anak yang saleh dan pintar, pertahankan prestasimu ya nak, semoga engkau menjadi pelipur lara di hati kami. Bahasa kau agak padahal hati cukup buruk bawa dia. Kenapa dia tampakkan di Facebook anaknya? Kenapa dia tampakkan sertifikat bahawa anaknya adalah pemenang dalam lomba juara menghafal Quran? Itu dari Alhaakumut Takasur sampai ke Allahu Ahad. Yang mak sertifikat foto, tampilkan di Facebook, tulis kalimat yang indah. Tujuannya apa? Dia ingin nampakkan anaknya adalah orang yang begini dan begini. Bukti dia sombong bagaimana? Begitu tak ada yang komen, sakit hatinya. Setelah diposting 1 jam kemudian dia lihat ternyata tak ada yang komen 1 orang pun, Pak. Tak ada yang menyahuti foto tersebut 1 orang pun. Hatinya sudah mulai gelisah. Dia tunggu 1 jam lagi, ternyata tetap kosong. Di saat itu kamu beremberan batinnya. Ditunggu 1 jam lagi juga tak ada yang balas 1 pun. Mekerut-kerut di dalam hatinya. Begitulah orang yang ingin menyombongkan anaknya, dia terasa terpukul saat tak ada yang memuji anaknya. Yang diharapkan apa Bapak Ibu? Yang diharapkannya ada yang komen, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa, kiban cara kapegat anaknya. Padahal kan sama mandum cara pegat. Nyoki bancara ke didik kok bisa. Nanti ada yang mengatakan ini pasti turun pintar dari mamanya. Itu pun aku bangai Pak. Man kawin ngayah karena laga tak. Kesombongan ini terus berlaku, meremehkan orang lain. Meremehkan seakan-akan anak orang adalah tak ada apa-apanya. Maka berhati-hatilah dengan sifat ini. Di saat muncul sesuatu di hati kita yang ingin kita tampakkan pada orang ramai bahwa kita punya kelebihan dibandingkan orang, di situ telah jatuh kepada sifat sombong. Maka yang bergaji itu jangan bicara masalah gaji di depan honorer.
Ini bapa-bapa yang PNS itu jangan bicara masalah gaji di depan honorer. Nyoduk saja honorer, Pak. Pegah masalah gaji, pegah kiban kai debit gaji bulannya. Alhamdulillah lom naik debit 7 juta. Nah pertama peng kenang tunjang lom. Nah sekitar 2 juta ada. Plus sertifikasi. Jadi bandung-bandung nah 20 juta di honorer teim di samping, Pak. Itu yang bayar pengkupi di honorer. Palis tidak PNS itu? Palis kan PNS yang keempat? Gaji sekian sekian sekian. Yang bayar kopi honorer. Kata honorer itu berat daji orang. Berat dam daji orang. Ilung gaji 1,5 juta you bayar kopi dong. Makanya orang-orang hari ini yang Allah telah berikan kelebihan uangnya, jabatannya, jangan pernah menyombongkan diri di hadapan orang yang belum Allah beri. Ini penyakit yang kita bawa, yaitu mulai merasakan kesombongan di dalam hati. Nah jemaah merakan Allah, sekarang fahamilah, ternyata sombong hanya duduk di 2 perkara. Bukan pada gaya hidup kita, kecuali kita menyombongkan dengan pakaian kita, baru ikut kesombong. Tapi kalau kita cuma pakai-pakai saja dan sekedar melindungi diri dengan pakaian yang bagus, maka tak mengapa. Sebagai penutup tausiah kita, nah bacut dek lo nak pegah, nak trip lepak sekitar paling setengah jam dek. Kah nak trip kan? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Setelah kita tahu tentang sombong ini, ternyata duduk di 2 perkara. Sekarang fahamilah yang mungkin jarang orang membahasnya. Ternyata di dalam Islam ada 3 sombong yang dibolehkan. Ada 3 sombong yang dibolehkan. Nyolong bahas orangnya apa bahas doka? Ada kaji juga lagi. Berarti kada izin bahas doka. Padahal sudah jalan waktu sudah setengah jam, Pak. Ya. Nah, maka kaji lu tanya nilai perlu bahas donya, perlu bahas doka. Doka berarti jadual Ramadan doka. Ya. Tapi ya sudahlah, 10 menit sajalah, 10 menit saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 3 sombong yang dibolehkan di dalam syariat. Apa saja? Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sombong yang pertama dibolehkan, ikhtiyarur rajul ala nafsihi fil qital. Seseorang menyombongkan dirinya ketika perang. Jadi ketika perang bersama orang kafir, Pak, bersama orang kafir, bukan sesama orang Islam. Ketika memerangi orang kafir, lalu kita menyombongkan diri, sombong itu halal. Berdasarkan hadis Abu Dujanah, salah seorang sahabat Nabi, ketika melakukan perang Badar, dia ikat kepalanya dengan tali merah. Dia ikat kepalanya dengan tali merah, lalu dia melenggak-lenggok di depan orang kafir, dia tepuk-tepuk dadanya. Jadi Abu Dujanah mengatakan, cik kena maju, yang berha kena maju. Dia ikat kepalanya, dia pegang pedangnya, lalu dia mulai menampakkan keberaniannya di depan orang kafir. Ada sahabat yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lihat Abu Dujanah, ini tak boleh, ini kan terlalu berlebihan. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya gaya berjalan seperti itu tak boleh, tapi khusus di medan perang kesombongan itu dibolehkan, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah merekomendasi boleh sombong ketika memerangi orang kafir, supaya menciutkan nyali orang kafir tersebut. Jadi dikira orang Islam kober-ber. Jadi jak ke ditantang sana tantang sini, begitu maju belum benaim. Tapi sudah cukup, sombong itu sudah cukup menakutkan mereka. Jadi dia, tapi dengan orang kafir ni getanya han tak pombong roh sampai tapi roh tu. Meperang sampai tapi roh tu. Setelah itu kita sombongkan juga dengan sesama mukmin. Itu bukan hebat, itu bangai nandian. Seharusnya dengan sesama mukmin saling merendah. Sesama mukmin idra ke orang Islam dong orang Islam. Sumpah mati engkau tidak akan kubunuh karena engkau seorang mukmin. Seharusnya menan nyohana dengan orang mukmin poh dengan orang kafir cium jaro. Kan bangai, Pak. Dengan si kafir kita cium tangannya, dengan sesama mukmin, satu suku, satu bangsa, satu masjid, satu daerah, satu kampung, nyantai apoh mati. Maka tunggulah pengadilan Allah nantinya. Tidak akan lepas para pembunuh yang membunuh mukmin tidak hak. Satu tetes darah tumpah dari seorang mukmin, tunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini sombong yang pertama. Sombong yang kedua, kata Rasulullah, boleh sombong di atas sedekah. Waqtiyaduhu ala sedekah. Sambungan hadisnya riwayat Abu Daud. Seseorang boleh sombong di atas sedekahnya. Nah, ini tentu timbul tanda tanya. Bahkan sombong ada sedekah. Selamanya yang terdepa sedekah itu tak boleh disombongkan. Nah, ini pahami dulu maknanya. Ketika kita baca syarah hadis, ternyata yang dimaksud adalah sombong di atas sedekahnya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri bahawa sedekahnya itu terlalu kecil dibandingkan yang dia simpan. Jadi kalau orang bilang, "Hai, kok le nak sedekah ke masjid kau?" Nah, contoh kata orang, "Bapak, banyak sekali bapak sedekah ke masjid. Ini sampai 200 juta bapak tanggung." Apa kata kita? Kita bilang, obatnya kecil itu. Saya masih punya lebih banyak daripada itu. Kok le mentangi rumah? Yang obatnya. Padahal ceritanya hana pendek. Memang ke masjid kita kasih. Dibolehkan untuk mengalahkan nafsu. Agar nafsu tunduk pada sedekah, kita embungkan diri. Kita sombongkan diri, apa yang kita keluarkan terlalu kecil dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat kita, alah, bacutnya saja. Kok le mentang rumah, tenang mentang. Cok je 200 juta. Waktu tahu, inang lelaki ceria ju, habis mandu-mandu belah mandu. Jadi ini sombong di atas sedekah sendiri untuk memukul perasaan agar tak berharap-harap dan tidak menyesali sedekah tersebut. Ini lewat challenge di masjid, Pak, lewat challenge. Lalu bapak masukkan, karena bapak mendengar khutbah dalam keadaan terdengut-dengut, roh pertama peng mirah, masuk dalam challenge uang 100 ribu, karena bapak gabung dengan uang 2 ribu. Mau ketemu panitia untuk membongkar challenge, malu rasanya. Disitulah saatnya menyombongkan diri. Kata isteri, "Bang, mana uang 100 tadi yang abang rencana mau beli ikan?" "Karo hitam dalam challenge masjid." Jadi kiban, alah ubet danyan hinan ke puncak karupun hinang tu. Tapi kita kalahkan perasaan kita, kecil itu. Makanya orang sedekah harus punya sifat ini, Pak. Kalau tidak nak mau sedekah, kalau tak sombongkan diri pada harta sendiri, selalu berfikir lebuhan. Kasih banyak-banyak, kemudian yakinlah bahwa Allah akan membalas lebih banyak. Sombongkan diri kita di atas sedekah kita. Jadi kan tak pamer sedekah maksudnya. Itu untuk mengalahkan perasaan menyesali setelah bersedekah. Karena naurung telah, Pak. Dulu bulan yang lalu kasih karpet ke masjid. Ada yang datang ke rumah orang pagi-pagi, setiap orang dapat 300 ribu. Setelah itu tak terpilih, menyesalnya luar biasa. Telah tu, Pak. Itu menyesali di atas sedekahnya, pahala hana merempok, sapu hana merempok. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Itu penyesalan yang bodoh. Jawab mereka Allah SWT. Yang terakhir, ini terakhir, Pak. Terakhir. Hal ini akan kita menggantung. Bagi yang menggantung. Yang terakhir, sombong yang dibolehkan adalah sombong kepada orang yang sombong. Makanya Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir itu menyebutkan at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Sombong di atas orang yang sombong itu bahagian sedekah. Artinya engkau berbuat baik menyombongkan diri di atas orang sombong. Makanya sunnah ketika kita bertemu berbicara dengan orang yang sombong, sombongkan diri kita untuk memukul kesombongannya. Kadang-kadang orang macam-macam sombong, Pak. Ada yang katanya tadi sombong dengan hartanya. Ini contoh tadi ni. Contoh misal BNS bilang ini bilang itu di depan honorer. Akhirnya honorer hai keteli pegang dia honorer. Hana mupu bacutnya sagai 20 juta. Ikan kepada ikan. Hana dia bilon tuan, Pak, kalau sudah begitu. Ikan nyan mandum keruang yang naik kampung ada dong mandum. Cuma lu bersewa gegok lagi siplo untuk seumur hidup lagi lu bersewa. Nyan mandum belangnya nya tadung mahna soblo lagi. Maka jilung je lagi nyo. Itu uang saya lebih hebat daripada uang. Itu boleh dilakukan, memukul kesombongan orang yang sombong. Seburuk-buruknya orang sombong adalah orang alim yang sombong.
Makanya orang alim ni kadang-kadang gepombong roh. Saya bisa baca kitab ini, saya bisa kitab itu. Jadi gaya bahasanya bukan lagi mengajar, tapi sudah menyombongkan diri. Biasanya timbul pertanyaan dari jemaah, jawabannya bukan jawaban yang ditanya. Dia akan tanya, "Padum tun kah hidayah?" Jemaahnya mengatakan, "Hai dum pandai nak hidayah." Ike 20 tun, bahana bukan tanya lagi-lagi. Padahal nak depu jawaban dia. Ike 20 tun, mandung kitab habis aku baca. Nyanjut hamba juga sombong ni apa. Iro ke baru kitab aku baca. Iro ke baru kitab aku baca. Ilmu Injil juga baca kata dia. Menyombongkan diri di atas orang sombong dibolehkan. Maka jemaah melakukan Allah itu 3 sombong yang dibolehkan dalam syariat. Selain itu jangan coba-coba bersikap sombong, karena Allah memperhatikan, Allah marah. Dan hati-hatilah, semua yang sombong tetap nerakalah tempatnya. Mudah-mudahan tausiah singkat, pada nak singkat dong 45 minit tausiah singkat, lumayan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaAllah kita bertemu di tahun yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.